Kembali ke halte di mana Liliana berada. Gadis cantik itu masih saja terduduk di kursi halte ditemani oleh orang-orang sekitar yang tadinya begitu banyak perlahan mulai berkurang, yang sebagian menaiki bus. Liliana masih bingung untuk menentukan kota mana yang akan dia singgahi, karena memang dia tak begitu mengenal dunia luar dan merasa takut untuk bertanya pada orang asing yang dia pikir takut ditipu. Beginikah rasanya jadi orang kampung yang tak tahu apapun? Kota Jakarta ini kan sangat luas, dan aku tidak tahu harus kemana sekarang. Batin Liliana merasa frustasi memutuskan, apa aku pulang ke rumah saja? Gumamnya pelan, namun sedetik kemudian dia menggelengkan kepala menepis pemikiran tersebut. Tidak. Bisa-bisa mama sama papa akan shock melihatku pulang membawa koper dan tanpa suami. Mereka pasti akan sangat kecewa sama aku. Lili? Suara lelaki yang terasa familiar di telinganya menyadarkan Liliana mengangkat pandangan menoleh. Agus? Terkejut dia saat melihat lelaki tampan bermantel hitam itu sudah berdiri di hadapannya. Agnes merunduk mensejajarkan wajahnya dengan wajah gadis itu. Apa yang terjadi denganmu? Kenapa kamu bisa ada di sini? Hah? Aku... Baiklah, kamu bisa menjelaskannya nanti. Sekarang kita pindah ke tempat tenang dulu, kata Agnes sembari mengambil alih koper dan meraih sebelah tangan Liliana. Hah? Tapi Agus, aku... Ayo, di sini sangat ramai. Kamu tidak suka keramaian kan? Ajak Agnes menarik tangan gadis itu yang digandengnya. Sehingga mau tak mau Liliana hanya bisa mengikuti karena memang dia sudah sangat tak nyaman akan banyaknya perhatian orang-orang yang sedang berbisik-membisik. Namun baru juga keduanya hendak melangkah menuju mobil si Agnes, tiba-tiba, mau kau bawa kemana istriku? Suara bariton dari seseorang menghentikan langkah mereka berdua. Suara ini, dengan kaku Liliana menoleh ke samping kiri, yang seketika kedua mata dia melotot tak berkedip saat melihat si Geran sudah ada di sana. Sial, umpatan Agnes mendengus kesal. Raut muka Geran sangat gelap dan dingin dengan sorot mata tajam tersirat amarah di dalamnya. Dia berjalan mendekati mereka berdua dengan pandangan tersorot ke arah lelaki yang sama-sama sedang menatapnya tajam. Lepaskan tangan kau dari istriku. Senyuman mengejek Agnes. Dia sudah tidak mau kembali denganmu. Ucapnya memprovokasi seiring pegangan di jemari tangan Liliana tergenggam mengerat. Gerah Geran mengkerat geram terbakar emosi. Lepaskan tangan kau darinya. Namun malah dibalas seringaian menantang dari si Agnes dengan sorot mata tajam. Agus, tolong lepaskan aku. Cicit Liliana yang sudah tak nyaman akan pertengkaran mereka juga tatapan orang-orang sekitar yang sedang menonton mengguncingnya. Tidak Lili, kau ingin lepas darinya bukan? Maka aku akan membawamu pergi dari lelaki sepertinya. Hah? Aku tidak. Ucapan Liliana seketika tercekat dalam tenggorokan. Ada apa denganku? Kenapa rasanya mual sekali? Batin dia saat merasakan limbung bergejolak mual yang mendera di perut sampai kerongkongannya. Lenguh Liliana memegangi pelipis yang terasa berdenyut nyeri, juga menangkup mulut saat perasaan mual ingin muntah semakin menjadi. Dan Geran juga Agnes yang sadar akan kondisi gadis tersebut. Liana, segera Geran berhambur mendekati dan memegang kedua bahu gadis itu ketika Liliana hampir saja ambruk. Lili, Agnes pun ikut berhambur mendekat, namun secara kasar Geran mendorong lelaki itu. Ini semua gara-gara kau. Di saat begini kau masih mau menyalahkan orang lain. Menjauh dari istriku. Geran langsung merangkul tubuh istrinya ke dalam pelukan. Liana, bagian mana yang sakit? Ceracauan Liliana lagi sampai pandangan serta pendengarannya perlahan memudar dan gelap. Lalu tubuh dia tiba-tiba terasa lemas. Tak ada tenaga hingga ambruk tak sadarkan diri dalam rangkulan lengan si Geran. Liana, Lili, terkejut kedua pria itu.
Segera Geran mengangkat tubuh Longlai istrinya dan menggendongnya dengan kedua tangan di depan. "Kim, bawa barang dia," ucap dia seraya berjalan menuju mobil hitam yang terparkir tidak jauh dari sana. "Baik, Tuan," sahutan Pak Kim yang memang sedari tadi sudah berada di sana. Dia langsung menarik koper milik Liliana dan ikut menyusul tuannya. Louis membukakan pintu penumpang belakang yang segera Geran memasukkan tubuh lemas sang istri ke dalam mobil. Namun ketika dirinya hendak ikut masuk, tiba-tiba pintu mobil itu ditahan oleh seseorang yang tak lain si Agnus. "Izinkan aku ikut." "Heh, kau sudah gila? Minggir." "Tidak, aku ingin memastikan keadaannya. Izinkan aku ikut bersamamu." Mohon Agnus masih menahan kuat pintu yang terbuka lebar itu. "Siapa kau? Berani ikut denganku? Dan cepatlah menyingkir," tolak Geran dengan memberi isyarat mata pada Louis yang berada di luar. Dan Louis yang mengerti akan isyarat mata itu, dia memegang daun pintu. "Tidak, aku harus memastikan keadaan." "Tuan muda," serobot Louis memotong ucapan. "Maaf, tolong Anda mengalahlah. Jika memang ingin melihat Nyonya dalam keadaan baik-baik saja. Karena sekarang beliau butuh penanganan segera. Jadi mohon mengertilah." Mendengar penuturan tersebut, sejenak Agnus menatap wajah Liliana dan walau hati merasa berat juga enggan. Akhirnya pegangan dia di daun pintu terlepas yang diambil alih oleh si Louis menutup pintu mobil tersebut. "Permisi Tuan muda," kata Louis yang hendak masuk ke pintu penumpang depan namun terhalangi oleh lelaki itu. Dengan gontai Agnus menyingkir dari tempatnya berdiri sehingga Louis bisa masuk ke dalam mobil. Dan tidak butuh waktu lama, mobil mewah itu pun melaju ke jalanan besar meninggalkan Agnus yang termatung di tempat. "Lili," gumam Agnus pelan, menatap kepergian mobil tersebut dengan pandangan sayu dan sendu. "Setelah ini, mungkin kita akan sulit untuk bertemu," gumam dia lagi sembari berbalik dan melangkah gontai menuju mobilnya yang terparkir tidak jauh darinya.